Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini Bang Jai akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Expendables 4. Oke, tidak usah berlama-lama. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film diperlihatkan aksi kekejaman dari kawanan penjahat yang menyerang pabrik kimia perang lama Gaddafi yang berada di kota Libya. Aksi itu dipimpin langsung oleh Suharto Rahmat yang merupakan pimpinan dari Sindikat Perdagangan Senjata Api Internasional. Kedatangan para penjahat ke pabrik kimia tersebut untuk mencari Jenderal Faizan karena Jenderal Faizan lah yang menyimpan detonator bom nuklir yang mereka cari saat ini. Tell me. Beralih ke lokasi lain, terlihat seorang pria berbadan kekar menaiki motor besarnya lengkap dengan kacamata hitam dan cerutu di mulutnya. Dia tampak keluar dari garasi rumahnya menuju jalan kota New Orleans, Amerika Serikat. Lelaki tersebut adalah Barney, pemimpin dari tim Expendables. Barney akan mengunjungi sebuah rumah yang merupakan rumah teman sekaligus orang kepercayaannya di tim Expendables yang bernama Lee Christmas atau biasa dipanggil Lee. Di rumahnya Lee tampak bertengkar dengan kekasihnya yang bernama Gina. Karena kesal dan dalam keadaan emosi, Gina pun menyuruh Lee untuk keluar dari rumah. Sedangkan maksud kedatangan Barney ke rumah Lee untuk mengajak Lee menemaninya mengambil cincin kesayangannya yang terpaksa harus disimpan di sebuah bar di pusat kota New Orleans. Karena Barney telah kalah bertaruh di malam sebelumnya. I'm superstitious about it. I like it. Feel like I'm missing. What's up, Hey, Billy. Sesampainya di bar, Barney memberitahukan kepada Lee siapa yang mengalahkannya tadi malam dalam taruhan. Dia dikenal dengan nama Jumbo Shrimp. Tanpa menunggu lama, Lee pun kemudian mendatanginya dan terjadilah perkelahian yang tidak seimbang di mana Lee yang seorang diri harus berhadapan dengan Jumbo Shrimp dan gengnya. Tetapi karena keahlian bela diri yang dimiliki oleh Lee, perkelahian itu pun tidak berlangsung lama. Di mana akhirnya Lee dapat menumbangkan Jumbo Shrimp dan gengnya. Seorang anak buah Jumbo Shrimp yang berbadan besar mencoba menyerang Barney. Tetapi dengan sekali bantingan saja Barney dapat melumpuhkannya. Setelah mendapatkan cincinnya kembali, Barney dan Lee meninggalkan bar tersebut. Next time. Sementara itu di pabrik kimia perang lama Gaddafi yang berada di kota Libya, aksi penyerangan dari kawanan penjahat masih terus berlangsung. Mereka dengan mudah berhasil melumpuhkan seluruh tentara yang bertugas di pabrik kimia itu. Dan akhirnya mereka dapat masuk ke dalam ruangan di mana Jenderal Faizan berada. Hanya dengan sekali serangan, Suharto Rahmat berhasil melumpuhkan Jenderal Faizan. Di markas Expendables, tampak Barney dan Lee sedang berkumpul dan berbincang dengan teman-teman satu timnya, yaitu Gunner, Rorod, Day, dan Galan. Tak lama kemudian, datanglah Mars, seorang agen CIA yang juga bagian dari tim Expendables. Mars menjelaskan kepada seluruh tim tentang misi yang harus dijalankan, yaitu menggagalkan aksi peledakan bom nuklir oleh kawanan penjahat yang dipimpin oleh Suharto Rahmat dan Ocelot.
Mars pun memberitahu bagaimana bahayanya apabila misi ini sampai gagal. I'm in. Lee yang antusias mendengarkan penjelasan dari Mars memberi nama misi ini sebagai misi Ocelot. When you stop playing footsies with your girlfriend. It's just being Christmas. Copy that. Esokan harinya Barney dan seluruh tim Expendables berangkat menuju Libya dengan menggunakan pesawat untuk melaksanakan misi yang telah disampaikan oleh Mars. Soothing. Soothing. Yeah. Yeah, maybe. Let's see what's going on. Sementara itu di ruang kerja Jenderal Vezan, Suharto Rahmat terus mendesak Jenderal Vezan untuk memberitahukan di mana tempat penyimpanan detonator bom nuklir. Karena mendapat ancaman tersebut, akhirnya dengan terpaksa Jenderal Vezan memberitahukan tempat penyimpanan detonator berikut kode berangkasnya. Tetapi sialnya, setelah mengetahui tempat penyimpanan detonator berikut kode berangkasnya, Suharto Rahmat tetap menembak Adam, anak Jenderal Vezan. Tim Expendable telah sampai Libya dan langsung menuju ke lokasi pabrik kimia perang lama Gaddafi untuk melumpuhkan Suharto Rahmat dan anak buahnya. Sementara itu Suharto Rahmat telah berhasil mendapatkan detonator rudal nuklir yang dicarinya. Mereka segera bergegas pergi meninggalkan lokasi pabrik kimia tersebut. Pertempuran antara tim Expendable dan pasukan Suharto Rahmat tidak bisa dihindari. Tembak-menembak terus dilancarkan oleh kedua belah pihak. Hingga akhirnya nasib naas dialami oleh Barney. Pesawat yang ditumpanginya harus jatuh terkena tembakan Suharto Rahmat. Hingga pesawat terbakar dan jatuh berkeping-keping. Barney pun ditemukan tewas di antara reruntuhan pesawat. Sontak kejadian itu membawa duka mendalam bagi seluruh tim Expendables. Tidak terkecuali Lee. Lee terlihat sangat terpukul dengan kematian sahabatnya, Barney. Di klub tempat biasa tim Expendable berkumpul, tampak raut wajah sedih menyelimuti rekan satu tim Barney, termasuk Lee. Hingga akhirnya mereka bersulang untuk mengenang kepergian Barney. Tiba-tiba muncul Gina, kekasih Lee yang mencoba menenangkan Lee. Tampak pula Mars yang terlihat sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Lee. Hingga akhirnya Lee dipecat dari tim Expendables. Dan Gina lah yang ditunjuk oleh Mars untuk memimpin misi kedua dari tim Expendable menggantikan Barney. Mendengar hal tersebut, Lee pun akhirnya meninggalkan klub tersebut dengan perasaan kecewa yang begitu sangat mendalam. Can be hospitable. Dengan perasaan hancur, Lee pun mencoba melupakan kematian Barney dengan mencari pekerjaan baru, yaitu sebagai petugas keamanan di sebuah rumah produksi. Tetapi ternyata hal itu justru membuat Lee terpancing emosi, hingga akhirnya Lee menghajar bos di tempatnya bekerja. I respect him, all right. Respect him enough to let him. Malam harinya Lee pulang ke rumah tempat Lee dan Gina tinggal. Tidak berapa lama datanglah Gina. Lee mencoba membujuk Gina agar dirinya diikut sertakan dalam misi Expendable selanjutnya, guna membalas dendam atas kematian Barney.
tetapi Gina menolaknya. Akhirnya Lee pun menitipkan pisau milik Barney kepada Gina untuk digunakan menghabisi Suharto Rahmat pada misi berikutnya. Gina pun berjanji bahwa dia akan membalas dendam atas kematian Barney. Pagi harinya Gina sudah pergi meninggalkan Lee untuk memimpin tim Expendables menjalankan misi keduanya. Dan akhirnya Lee mendapatkan lokasi tim Expendables melalui sambungan satelit yang telah dihubungkan kepada sensor pendeteksi yang berada di pisau yang diberikan kepada Gina tadi malam. Lỗ tai của mày bị gì vậy? Pesawat yang membawa tim Expendables yang dipimpin oleh Gina yang kali ini bertambah satu personil yaitu Lars telah tiba di Laut Asia Selatan. Mereka siap untuk melaksanakan misi yang kedua. Sementara itu, Lee pun telah tiba di Thailand untuk mencari teman lama Barney yang bernama Deka, untuk meminta bantuan mengantarkannya ke Laut Asia Selatan dengan melalui jalur laut, guna menyusul tim Expendable ke lokasi tempat misi kedua dilakukan. Deka pun menyanggupi untuk mengantarkan Lee ke lokasi itu. Dan Deka juga ingin membalas dendam atas kematian Barney. I was once Desha, the man you seek. But I put the Was hijacked in the Andaman Sea by our mutual friend Ramad. Di tengah perjalanan tampak Mars memberikan arahan kepada seluruh anggota tim Expendable, termasuk Russo, yang merupakan perwakilan dari CIA. Mars juga memberitahukan bahwa Suharto Rahmat sudah membajak kapal kargo Thailand yang akan digunakannya sebagai tempat pertukaran detonator dengan material nuklir. Di tempat lain, tampak Lee dan Deka sedang menuju lokasi kapal induk Thailand, tempat di mana tim Expendables akan melakukan misi keduanya. you lose a little more of yourself. Malam harinya dengan menggunakan parasut, seluruh tim Expendable dan Mars yang juga ikut serta dalam misi kali ini telah berada di kapal kargo Thailand untuk mulai menjalankan misi mereka yang kedua. Saat melakukan penyusupan, tim Expendables menerima informasi bahwa Suharto Rahmat telah memiliki uranium beserta detonator, yang artinya bom nuklir yang berada di kapal tersebut dalam kondisi aktif dan dapat meledak kapan saja. Saat memasuki anjungan kapal, tim Expendable dijebak oleh tim Suharto Rahmat dan dijebloskan ke dalam ruangan khusus yang ada di dalam kapal itu. Tak lama berselang, anak buah Suharto Rahmat masuk ke dalam ruangan khusus tempat tim Expendable ditahan, lalu membawa Mars yang mengaku sebagai pemimpin dari tim Expendables. Who's the leader? I'm the leader. Take him. Lee dan Deka telah sampai di kapal induk dengan menggunakan perahu bot milik Deka. Lee segera menyusup ke dalam kapal dengan menggunakan tali yang dilempar ke atas kapal. Sementara Deka terlihat menunggu Lee di perahu botnya. Di dalam anjungan terlihat Suharto Rahmat meminta kepada Russo untuk melakukan pertukaran tahanan antara Mars dan Pen Liungbai, yaitu seorang saksi hidup yang mengetahui siapa Ocelot yang sebenarnya.
Lee terus menyusup dan mencari keberadaan tim Expendables. Tetapi sayangnya, pergerakan Lee akhirnya diketahui oleh Suharto Rahmat. Dengan seorang diri, Lee memporak-porandakan anak buah Suharto Rahmat hingga nyaris tak tersisa. Suharto Rahmat pun tidak tinggal diam dan menyuruh anak buahnya menyerang balik Lee dengan segala cara. Di saat Lee terdesak, tiba-tiba muncullah Deka membantu Lee. Mereka berdua akhirnya menghajar semua anak buah Suharto Rahmat yang berada di dek kapal. Everything's sealed tight down here. Yeah, these are welded up solid. Sementara itu tim Expendables terus mencari cara agar dapat keluar dari ruangan khusus yang digunakan untuk menyekap mereka. This way. Your friends will be really happy to see. Lee dan Deka terus mencari keberadaan tim Expendable. Melalui informasi yang didapat dari salah satu anak buah Suharto Rahmat, Lee dan Deka akhirnya dapat menemukan ruangan khusus tempat tim Expendable disekap. Namun sayang, Lee tidak bertemu dengan tim Expendables karena mereka telah berhasil meloloskan diri. Tapi akhirnya Lee bertemu dengan tim Expendables di lorong kapal dan menyelamatkan mereka dari anak buah Suharto Rahmat. New friend, Asia. Oh, friend of Barney's. Kicks us with the best of. Saat tim Expendable bersiap untuk menyerang Suharto Rahmat dan anak buahnya, tanpa disengaja mereka menemukan sebuah ruangan khusus tempat penyimpanan bom nuklir yang ternyata telah aktif dan akan segera meledak dalam hitungan menit. Tim Expendable segera bergerak mencari Suharto Rahmat untuk mengambil remote pengendali bom nuklir tersebut. New location, deck side. It's all about this kill switch now. Setelah terjadi baku tembak dan adu fisik, akhirnya satu persatu anak buah Suharto Rahmat berhasil dilumpuhkan oleh tim Expendable. Itu Rabbit. Di Anjungan, Lee berhasil menemukan Suharto Rahmat. Dan terjadilah pertarungan sengit antara Lee dan Suharto Rahmat. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Lee dapat mengalahkan Suharto Rahmat. That's the biggest one I got. My boss has it. Helikopter telah mendarat di kapal induk untuk menurunkan Pen Liung Bai yang akan ditukar dengan Mars. Tapi tiba-tiba Mars mengambil senjata dari pengawal dan menembak Pen Liung Bai. Dari dalam Anjungan, Lee menyaksikan kejadian tersebut. Dan Lee baru mengetahui bahwa sebenarnya Mars adalah Ocelot yang sebenarnya. Karena kedoknya telah terbongkar oleh tim Expendable, Mars alias Ocelot dengan sengaja membuang remote pengendali bom nuklir ke laut agar bom nuklir tersebut meledak dan tim Expendable lah yang akhirnya akan disalahkan oleh semua pihak karena kejadian ini. That somebody gonna be me. I'm the expendable. We need to get clear of this boat or we're all gonna get fried. Jumping overboard seemed like a Waktu terus berjalan dan bom nuklir akan meledak dalam hitungan menit. Tim Expendable tidak mau mengambil resiko, ditambah kondisi Tolorod yang mengalami luka yang cukup parah, menjadi pertimbangan utama sehingga Tolorod harus segera diselamatkan. Akhirnya, tim Expendables memilih untuk menyelamatkan diri menggunakan perahu bot milik Deka. Satu persatu, tim Expendable menyelamatkan diri menggunakan tali
menuju perahu bot, hingga giliran Lee memutuskan untuk tinggal di kapal guna menjalankan misi utamanya, yaitu menghentikan laju kapal agar tetap berada di tengah laut, sehingga apabila bom nuklir meledak tidak berdampak terhadap daerah yang lain. May my sacrifice count! Di ruang kontrol kemudi, tanpa Lee mencoba menghentikan kapal. Melihat hal itu, Mars alias Ocelot memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Lee. Tetapi dengan kecerdikannya, Lee akhirnya dapat melumpuhkan seluruh anak buah Mars. Melihat seluruh anak buahnya telah mati dan bom nuklir akan segera meledak, Mars menantang Lee untuk bertarung. Tetapi di waktu yang tepat, terlihat Barney dengan helikopternya menyerang tembakan tepat mengenai tubuh Mars, hingga mengakibatkan Mars tewas dan berhasil menyelamatkan Lee untuk menjauh dari kapal induk yang akan segera meledak. It's very nice. Look what's that. You almost fucking killed me! You're well. You were dead! The hell's going on? A little busy. Lee masih belum percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Lee terus menanyakannya kepada Barney. Barney mencoba menjelaskannya, tapi terlihat Lee masih belum bisa mempercayai. Guess you won't be needing glasses. Not bad. Hey, Keesokan harinya seluruh tim Expendables terlihat berkumpul untuk merayakan kesuksesan dari misi yang telah mereka lakukan. Karena penasaran, Lee terus menanyakan kejadian yang sebenarnya kepada Barney. Hingga akhirnya Barney pun menjelaskan semua kepada Lee. Dan film pun selesai. Terrain ahead. Too low. You did.